Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTuber Gagal. Halo sobat YouTuber Gagal dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Oke sobat YouTuber Gagal, pada konten kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman pribadi saya ya teman-teman, yaitu bagaimana cara saya untuk melakukan trading pada posisi tren yang sedang turun. Nah, karena kita menggunakan akun standar, jadi hanya bisa melakukan buy saja ya, tidak bisa melakukan sell. Nah, tapi pada tutorial ini saya akan berbagi sharing pengalaman bagaimana cara saya untuk mendapatkan profit dari tren yang sedang turun hanya menggunakan buy saja, teman-teman ya. Bagaimana kelanjutan videonya? Mari kita simak videonya berikut ini. Untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan koin apa yang akan kita tradingkan. Nah, di sini saya akan mencoba yang di sini semua berwarna merah ya, teman-teman. Dan saya akan mencoba di bagian ZUSDT. Nah, kita akan buka seperti ini, teman-teman ya. Kita pastikan dulu sudah terbuka grafiknya. Kemudian untuk selanjutnya adalah bagaimana cara saya untuk menentukan kapan melakukan buy pada posisi yang sedang tren turun ini. Oke, langkah pertama yang saya lakukan adalah saya akan masuk ke time frame 1 day atau 1 hari dulu, teman-teman ya. Untuk kemudian di sini saya coba untuk hapus dulu, kemudian masuk ke tampilan landscape ya. Di sini saya akan coba hapus dulu prediksi-prediksi yang sudah saya buat ya, hanya sedikit coretan teman-teman ya. Oke, akan membuat sebuah garis-garis ya untuk panduan ketika kita akan melakukan trade di aplikasi StoneGain ini dengan tren yang sedang mengalami penurunan seperti ini, teman-teman ya. Oke, langkah pertama di sini saya akan menggunakan horizontal line di sini untuk menentukan titik-titik di mana support dan di mana resisten. Di sini saya akan buat beberapa titik ya di time frame yang 1 hari sebagai panduannya. Di sini saya pelan-pelan saja untuk membuat trennya supaya bisa nanti kita akan melakukan buy ya, teman-teman. Kita clone garisnya, kita pindahkan atau kita buat baru horizontal line, kemudian tentukan titik mana yang akan kita buat garisnya. Nah, di sini saya menentukan titik support dan resisten, teman-teman ya. Kemudian saya clone lagi bagian-bagian yang menurut saya perlu dibuat titiknya. Oke, langkah selanjutnya jika kalian melihat di bagian ini ya, di sini tren sedang mengalami turun ya, teman-teman ya. Kalau kita buat garis ya, kurang lebih saya akan coba buat garisnya dari sini ya, dari sini ke sini. Nah, ini adalah sedikit panduannya, teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya saya masuk ke time frame yang 4 jam. Oke, untuk time frame 4 jam kita lihat posisinya seperti apa. Oke ya, di sini sudah terlihat dalam time frame yang 4 jam. Kira-kira seperti ini. Kemudian saya akan langsung masuk ke yang time frame 15 menit. Dan di time frame 15 menit ini juga saya akan menentukan titik support dan resistennya menggunakan horizontal line.
Jadi saya akan taruh di bagian ini, kemudian saya clone dan saya pindahkan ke titik-titik di mana ada bagian support dan resistennya, yang menurut saya ada titik tersebut saya buat di situ ya. Kemudian saya clone lagi dan saya pindahkan ke titik support dan resistennya. Kita clone lagi garisnya, saya buat di titik support dan resisten. Oke, saya buat lagi sebentar. Di sini saya akan membuat di bagian bawah ya, yang paling bawah ini. Kemudian untuk selanjutnya saya akan masuk di time frame yang 5 menit. Oke, setelah kita melihat di bagian time frame 5 menit, saya juga akan membuat titik support dan resistennya. Di sini saya membuat di bagian ini dan di bagian bawah ya. Di bagian bawah kita clone, kemudian kita geser di area-area yang menurut saya ini support dan resisten. Nah, setelah semuanya kita buat seperti ini adalah bagaimana cara saya untuk menentukan titiknya ya. Saya akan masuk ke bagian time frame 1 menit. Oke, untuk selanjutnya time frame 1 menit, dan kalau kita lihat di sini posisinya sedang mengalami kenaikan teman-teman ya, dimana saya akan melakukan buy. Nah, di sini saya akan membuat sebuah panduan sederhana. Saya akan membuat di long position jika saya menempatkan posisinya di bagian ini dalam time frame 1 menit. Di sini saya akan tentukan di harga terakhir di sini kurang lebih. Nah, maka akan terlihat di mana saya akan mendapatkan harganya ya. Oke, sekarang saya akan langsung melakukan buy saja. Oke, setelah terlihat tampilan seperti ini, saya akan lakukan buy. Saya menggunakan 10 USDT saja teman-teman ya. Kemudian langsung kita konfirmasi buy. Oke, order sudah berhasil. Dan sekarang kita tinggal menunggu apakah titik yang kita tentukan itu akan sampai ke titik dimana kita sudah menentukan tadi ya. Kita buka grafiknya dulu. Ini adalah time frame yang biasanya untuk melakukan beli atau buy di titik ini teman-teman. Oke ya, sebentar saya geser. Nah, garis putih yang ada di bagian sini itu adalah titik dimana saya melakukan buy. Jadi saya akan buat panduannya kira-kira di bagian ini ya, di sini. Oke, sudah. Nah, di sini kemudian saya akan membuat garis dimana garis tersebut akan mengarah ke bagian posisi buy atau long ya. Oke, di sini saya akan masuk ke tampilan landscape lagi. Saya buat trend line-nya.
dari bagian sini, kemudian saya tarik garis ke bagian ini. Oke, nah setelah itu kita tunggu harganya itu sampai benar-benar naik ya. Jika kalian memantau terus pasarnya, maka kalian tidak perlu menerapkan take profit atau stop loss-nya. Jadi ketika kalian sudah mengalami profit atau sudah profit seperti itu, maka kalian bisa langsung close out ya. Tapi jika kalian memiliki modal yang cukup untuk melakukan stop loss ataupun take profit di harga tertentu, kalian bisa melakukannya. Tapi di sini saya tidak menerapkan hal itu. Oke, saya akan coba masuk ke time frame 5 menit. Dan posisinya di sini kalau time frame 5 menit itu harganya akan mengalami kenaikan. Dan bisa kalian lihat di sini ya. Ini adalah titik dimana saya melakukan buy yang bergaris putih. Dan saya memiliki target di area yang ini teman-teman ya, yang berwarna hijau, yang ini ya. Di area sini akan mengalami profit. Jadi saya akan menentukan target profit. Kalau kita di posisi seperti ini, saya biasanya membuat target profitnya di area yang bergaris biru yang ini ya teman-teman, yang sudah saya tentukan, yaitu 164467. Oke, langsung saya take profit satu di bagian price ya, 164 berapa tadi, 164467, 164467, kira-kira sekitar 0,1 USDT. Kita klik save. Jadi nanti ketika harga sudah menyentuh angka tersebut, maka kita akan profit ya teman-teman. Jadi di sini saya tidak memakai stop loss-nya karena ketahanan saldo bonus yang kita miliki masih sanggup untuk menahannya. Jadi saya akan tunggu sampai ini benar-benar menyentuh angka tersebut. Jadi kita tunggu saja sebentar, kira-kira beberapa menit lagi lah ya. Kita tunggu saja. Oke, kita akan coba masuk time frame 15 menit, bagaimana pergerakannya, apakah ada perubahan. Nah di sini sudah terlihat teman-teman ya. Kita akan masuk lagi ke bagian time frame 5 menitnya, dan di sini pergerakannya sudah bergerak naik. Apakah ini akan menyentuh target profit yang kita terapkan di take profitnya atau tidak? Kita lihat saja. Dan ini memang saya tidak menerapkan banyak profitnya karena di sini dalam posisi tren yang sedang turun teman-teman ya. Jadi saya hanya bisa melakukan buy saja. Jadi harus pandai-pandai untuk mengatur MM-nya atau money management. Nah kira-kira seperti itu. Dan ini mudah-mudahan akan tersentuh di angka 164467 ya. Kita lihat saja. Dan sekarang sudah berwarna hijau. Kalau kalian sudah nggak sabar, bisa langsung close out tanpa harus menunggu take profit yang kalian inginkan ya. Jadi sedikit-sedikit saja. Kalau kalian misalnya pengen profit terus-terusan, kalian nggak perlu menunggu sampai take profitnya dapet. Kalian bisa langsung close out ketika berwarna hijau seperti ini. Dan di sini saya masih menunggu apakah ini akan benar-benar naik. Saya akan coba masuk lagi ke time frame 15 menit.
Nah, kalau kita melihat dari time frame 15 menit, ini harganya akan naik ya, karena bisa kalian lihat sendiri di grafiknya tersebut. Oke, kita terus tunggu saja ya. Kalau kita lihat di time frame 1 menit, nah ini sudah hampir masuk ya. Kita tunggu sebentar di take profitnya, apakah dapat atau enggak. Nanti kalau dapat langsung stop loss, stop maksudnya langsung close otomatis atau close out ya. Jadi saya akan menunggu sampai target yang saya tentukan itu sampai. Nah, bisa kalian lihat ya. Oke, bisa kalian lihat targetnya sudah sampai, sudah hampir sampai ya, sedikit lagi ya, sedikit lagi. Kita tunggu dulu sampai targetnya benar-benar sampai. Kita masuk time frame 5 menit lagi, kita cek. Nah, apakah ini akan mengalami kenaikan? Saya rasa ini masih akan naik ya. Tunggu ya. Oke. Jadi ini sengaja saya lakukan live karena ini teknik saya ya, bukan maksudnya ini hanya sharing pengalaman saja bagaimana cara saya untuk melakukan trading pada kondisi tren yang sedang turun, dan bagaimana supaya kita tetap profit walaupun hanya menggunakan akun standar. Nah, kalian bisa untuk nge-close out langsung ketika kondisi seperti ini ya, tanpa harus menunggu take profitnya. Tapi di sini saya akan menunggu sampai benar-benar take profitnya sampai. Di sini saya masih yakin harga akan tetap naik teman-teman, karena dari grafik yang ditunjukkan di sini atau history candlestick ini yang sebelumnya itu menandakan harga akan tetap naik. Jadi saya masih yakin harganya ini akan naik sesuai dengan yang kita harapkan. Kita hanya tinggal menunggu saja beberapa menit lagi. Lihat saja teman-teman ya, apakah harga tersebut akan terlewati. Kita lihat. Lihat saja bagaimana cara ini bisa berhasil atau tidak. Oh
Sepertinya teman-teman di sini target profit yang kita tentukan belum bisa menyentuh angka yang kita inginkan, jadi saya akan melakukan close out di harga yang manapun nanti ya. Oke, sebentar saya akan tunggu lagi, mungkin ini akan mengalami kenaikan. Jadi kalau misalnya saya close out pun masih tetap mendapatkan profit ya di bagian ini. Kalau misalkan bisa melewati harga yang kita inginkan, yaitu alhamdulillah ya. Kita tunggu. Oke, saya akan close out di sini saja di 0,0. Oke, di sini saja teman-teman ya, karena sepertinya harganya pun berubah-ubah ya, dan target profit yang kita inginkan belum tercapai, tapi kita masih tetap mendapatkan profitnya teman-teman ya. Jadi kalian harus pantau terus pada saat kalian melakukan trade ya. Ini adalah salah satu cara saya untuk melakukan trade. Jadi kalian nggak perlu nunggu kapan kalian harus meng-close out. Kalau misalnya sudah berwarna hijau dan kalian rasa oh ini harganya akan mengalami penurunan dan kalian tidak ingin mendapatkan minus, kalian bisa stop atau close out langsung. Oke, sekian saja informasinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.